Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Logitalk, Logistik Talk. Tempat kita ngobrol santai, tapi penuh inspirasi tentang dunia logistik. Saya Ataya Fatimah Malika yang akan menemani kalian semua. Nah, di episode kelima ini kita punya tema yang menarik nih, yaitu identitas dan kisah HMTL dalam perspektif masa kini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber spesial nih, yaitu pemimpin utama dari himpunan kita. Beliau adalah mahasiswa teknik logistik yang saat ini menjabat menjadi ketua himpunan di Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik. Langsung aja kita sambut Kang Hikam. Halo, Halo Kang, apa kabar? alhamdulillah baik. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri lebih jauh Kang. Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semuanya. Saya Reza Faisal Hikam, selaku Ketua Umum HMTLF PT UPI dari Teknik Logistik Angkatan 2023. Terima kasih ya Kang Hikam. Kami senang sekali Kang Hikam mau meluangkan waktu untuk berbagi di episode kelima Logito kali ini. Dengan senang hati. Langsung aja nih Kang, teman-teman mahasiswa, terutama yang baru gabung, pasti penasaran. Nah, setiap periode HMTL ini pasti punya kisahnya sendiri kan Kang? Selama kurang lebih 2 bulan ini, momen kolektif apa yang menurut Akang paling merepresentasikan semangat himpunan periode ini? Oke, kalau kita berbicara soal momen kolektif, saya akan menjawab dari dua hal atau dua kasus lah ya. Yang pertama itu untuk setiap rapat-rapat maupun persiapan kegiatan yang teman-teman lakukan, biasanya saya suka ikut serta ataupun melihat bagaimana semangat-semangat mereka tergambarkan di dalamnya. Ya walaupun di sela-sela tersebut tidak selamanya hal-hal yang dilakukan itu berjalan mulus ya. Tapi saya melihat sisi semangat yang teman-teman itu miliki. Terus yang kedua soal kegiatan itu ada yang namanya program upgrading yang kemarin udah dilaksanakan oleh PSDO. Saya melihat di situ semangat-semangat seluruh pengurus terrepresentasikan dengan baik di sana. Nah, di situ buat saya menjadi sebuah kesan tersendiri dan melihat kalau teman-teman punya semangat yang besar untuk HMTL dan PRD ini. Nah, mungkin seperti itu sih kurang lebih. Aduh, keren banget ya Kang, periode kali ini. Nah, biar kita ada bayangan, Akang bisa kasih kita gambaran sedikit gitu, satu periode ke depan HMTL ini bakal ngapain aja Kang? Nah, terus ada proker-proker apa sih yang paling Akang dan rekan-rekan lainnya tunggu pelaksanaannya? Oke, kalau kita berbicara kita bakal ngapain aja yang jelas bakal banyak banget ya kegiatan-kegiatan gitu yang emang berdasarkan dari turunan atau visi yang memang ada gitu ya. Terus kalau misal proker-proker yang emang bakal terlaksanakan atau yang nanti bakal dilaksanain gitu oleh kami, mungkin terdekatnya nanti untuk teman-teman angkatan 25 yang masih jadi maru itu akan ada kaderisasi. eh, yang kaderisasi pertama yaitu Mabim, lalu untuk di akhir Desember itu nanti kita bakal ada yang namanya kelas logistik. Terus terdekat nanti mungkin sebelum atau setelah video ini ditayangkan nanti ada dialog aspirasi Iya betul dan Kang. lain-lain. Mungkin itu bakal banyak hal yang memang bisa teman-teman ikut sertakan gitu di HMTL itu. Mungkin seperti itu sih. Duh, beragam banget ya teman-teman. Nah, proker yang akan teteh pengurus sedang persiapkan ini banyak banget kan? Nah, kalau boleh lebih tahu, lebih dalam nih Kang, coba boleh sharing ke teman-teman online. Persiapan di salah satu proker yang dinanti-nanti ini Kang. Oke, kalau boleh sharing mungkin ada proker nanti dijalanin di bulan range di bulan Januari sampai Februari itu namanya program kerja LNC, Logistik National Competition. Untuk persiapannya, alhamdulillah dari teman-teman di sini merancang sebuah kegiatan lomba yang berskala nasional gitu. Dan mungkin persiapannya cukup hektik gitu ya, tapi teman-teman di sini tuh berupaya untuk mencari hal-hal yang memang dibutuhkan gitu untuk kegiatan misalnya kayak dari segi sponsorship, terus, beberapa, persiapan-persiapan di internalnya, dan bagaimana kita bisa me-reach out LNC ini sampai ke ranah luar. Mungkin itu salah satu gambaran dan persiapan dari program tersebut. Terus ada pun juga kayak HMTL Cup misalnya. HMTL Cup itu juga udah mulai persiapan yang memang fokusnya lebih ke arah eksternal, gimana kita menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu sih, Teh.
Oh alah berarti walaupun padat tapi kita jadi belajar banyak hal baru ya Kang? Iya, betul. Mm-mm. Nah, kira-kira apa harapan terbesar Akang untuk HMTL di tahun ini? Nah, pengennya itu Akang pas akhir periode nanti HMTL udah jadi seperti apa? Oke, kalau kita berbicara soal pengennya seperti apa gitu, kalau dari saya di sini selaku ketua umum, yang jelas saya mau melihat teman-teman saya yang memang berada di kepengurusan, terutama di PRD ini gitu berkembang sesuai dengan memang tujuan dari himpunan ini, di mana mewujudkan mahasiswanya menjadi mahasiswa yang berbudi pekerti luhur, yang mampu berkreasi, berinovasi, dan berprestasi gitu. Tiga hal tersebut yang memang jadi acuan saya mudah-mudahan ketika memang sampai di akhir kepengurusan teman-teman tuh akhirnya merasakan dampak tersebut gitu. Mungkin saat sekarang menjalani teman-teman tidak menyadarinya gitu ya, tapi di akhir nanti pasti bakal ada sebuah perasaan-perasaan haru dan bangga ketika betapa oh kita tuh berhasil untuk menjalankan semuanya. Mungkin seperti itu sih paling. Berarti berdampak ke setiap anggota ya, Kang? Betul. Oke, tadi kita udah bahas masa depan ya, Kang. Sekarang kita bakal bahas kulitnya nih, Kang. Banyak maba atau bahkan orang luar yang nanya pertanyaan pertama nih. HMTL itu kan silau banget ya, Kang. Identik sama warna kuning. Sebenarnya kenapa sih himpunan kita ini warnanya kuning? Ada filosofinya nggak sih, Kang? Kenapa nggak warna lain kayak merah, biru, atau hijau gitu? Oke, mungkin di sini saya izin menjawab ya, dari segi filosofisnya gitu. Pertama, untuk kuning itu melambangkan sebuah kehangatan dan juga semangat. Mungkin di sini dengan harapan gitu dapat direpresentasikan oleh seluruh warga teknik logistik. Mungkin tadi sebagai sebuah contohnya dari teman-teman pengurus yang tadi punya rasa semangat, yang memang dalam menjalankan produktivitas dan kesehariannya itu bisa dilaksanakan dengan baik pun juga kehangatan dengan harapan himpunan ini bisa menjadi tempat dan wadah yang memang bisa memberikan kehangatan untuk seluruh warganya. Nah, itu yang pertama. Lalu untuk alasan yang kedua, tadi sempat disinggung terkait dengan warna kuning itu tuh hadir dalam pemilihan si logo. Jadi emang akhirnya itu dipergunakan, misalnya contoh di dalam shawl digunakan warna kuning, lalu di bendera HMTL itu warna kuning. Mungkin alasannya seperti itu. Oh, jadi gitu ya alasannya. Deep juga ya, Kang. Tuh. Terus mungkin kita bisa lanjut ke logo nih, Kang. Soalnya Oke. banyak yang nanya juga. Itu kan bentuknya khas banget ya logo kita, Kang. Boleh dibedah sedikit gak sih? Makna di balik lambang HMTL itu apa aja? Wah, boleh banget nih Teh. Mungkin aku izin ngejelasinnya di sini ada logo nih HMTL di salah satu atributnya itu Shell HMTL. Ini ada logo, mungkin kita mulai dari yang berwarna Tosca dulu. Warna Tosca di sini ada bentuk berupa kubus kalau diperhatikan dengan baik gitu. Nah, ini kubus, lalu di sini ada TL atau teknik logistik. Lalu di atasnya itu ada yang berwarna kuning. Ini berupa perisai dan juga sayap. Lalu untuk di bagian kirinya ini ada elektrosirkuit gitu, yang menggambarkan salah satu identitas untuk logistik. Nah, mungkin seperti itu sih Teh, kalau ngomongin soal pemaknaannya. Wah, menarik banget ya. Jadi itu arti di balik logo HMTL ya, Kang. Sangat menarik perhatian. Terutama buat teman-teman baru nih. Jadi kan kalian bisa tahu arti logo HMTL dari Kahim sendiri. Nah, ini pertanyaan terakhir, Kang. Soal identitas visual yang paling sering ditanyain. PDH kita kan warnanya krim ya, Kang? Ya, Nah, padahal kan biasanya anak teknik itu milih warna-warna yang kayak gelap-gelap gitu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin biar kayak garang gitu. Nah, kenapa HMTL justru pilih warna krim? ya. Oke, tadi berarti terkait si atribut ya bisa dibilang yang sering jadi representasi kita banget itu untuk PDH berwarna krem. Mungkin saya mau jawab dulu yang warna krem tapi nanti bakal nyinggung ke atribut yang lain boleh Teh? Boleh. Oke, mungkin untuk PDH ya. Krem itu dilansir dari beberapa sumber yang saya dapatkan, terutama teman-teman di misioner gitu. Kalau krem tuh dipilih akhirnya karena memang program studi kita itu teknik logistik, di mana logistik itu dalam bentuk familiarnya
orang-orang asing itu memahami logistik dalam objeknya tuh misalnya adalah kardus atau karton. Nah, warna karton lah yang memang diambil, memang identik dengan warna krem. Maka dari itu, akhirnya pemilihan dari si warna peda ini pilih warna-warna krem. Seperti itu. Terus kalau untuk tadi saya sempat ingin nambahkan terkait atribut lain misalnya shawl berwarna kuning. Jadi udah sempat disinggung kalau emang itu turunan dari logo HMTL yang memang berwarna kuning. Lalu untuk jahim atau jaket himpunan kita itu berwarna toska, sama juga itu berasal dari logo HMTL. Nah, mungkin seperti itu. Jadi semuanya memang saling berhubung dan berkaitan. Memang tetap ada esensinya, tetap ada filosofinya, supaya emang dapat kita pahami bersama-sama gitu. Seperti itu. Wah, jujur, saya juga baru tahu ya Kang, mengenai lebih dalamnya itu. Ternyata di balik warna PDH kita itu bukan hanya sekedar estetika atau fungsinya aja ya, tetapi ada juga cerita HMTL di balik warna PDH itu sendiri. Nah, sama seperti sebelumnya, di segmen ini kita akan bacain pertanyaan dari teman-teman online Logitalk di Instagram. Nah, pertanyaan kali ini datang dari @derafrs_. Pertanyaannya yaitu, HMTL itu apa, Kang? Gimana nih menurut Kang Hikam? Oke. eh saya ditanya HMTL itu apa? HMTL itu adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik. Oke, Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik itu apa? Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik adalah sebuah organisasi mahasiswa resmi satu tingkat program studi yang mewadahi mahasiswa teknik logistik. Kalau berdasarkan visinya, mungkin sempat saya singgung sedikit tadi, yaitu menjadi sebuah wadah atau lembaga yang aspiratif dan berpartisipasi aktif yang mendukung mahasiswanya atau individunya untuk mengembangkan diri sebagai yang berbudi pekerti luhur, mampu berkreasi, berinovasi, dan berprestasi. Nah, mungkin HMTL itu secara tujuan dari visi yang tadi saya sebutkan yang ada dalam HMTL itu seperti itu. Wah, keren banget ya HMTL tuh teman-teman. Semoga jawaban ini bisa memuaskan rasa penasaran teman-teman Maru ya, terutama untuk @derafrs_. Kalau teman-teman mau tahu lebih dalam, gak usah ragu lagi. Nanti langsung bergabung aja di HMTL. Nah, ada satu pertanyaan lagi, Kang. Dari @adibafrz. Pertanyaannya, proker HMTL ada apa aja, Kang? Wah, boleh di-spill gak nih, Kang? Oh, Ada proker apa aja di HMTL? ya, boleh banget dong pastinya. Mungkin saya mau nyepil dari yang bakal sangat melibatkan warga teknik logistik gitu ya, yang memang tidak ada kriteria khususnya. Artinya seluruh orang itu bisa menghadiri gitu. Mungkin yang pertama dari PSDW itu udah jelas tuh kaderisasi. Emang lagi masanya untuk mahasiswa baru 2025. Lalu dari bidang PA tuh anggaplah ada HMTL Cup. Jadi nanti semacam kelas meeting yang isinya tuh setiap angkatan akan beradu lah untuk memperoleh kejuaraan untuk lomba-lomba tertentu gitu yang bersifat minat dan bakat. Lalu ada pemikat di mana kita akan mewadahi setiap minggunya minat bakat sesuai jenis-jenis yang mereka inginkan dari seni maupun olahraga. Lalu ada KP, KP itu dia ada kantin dansa bagi teman-teman yang memang mau nyantumin usahanya ke dalam kantin dansa itu boleh banget. Terus dialog aspirasi itu di teman-teman yang mau mengkaji isu-isu. Lalu di PTL tuh ada KIK itu ada informasi lomba-lomba, nanti pembuatan artikel, lalu kelas logistik. Nanti di dalamnya itu bakal ada semacam eh, pemateri lah atau seminar dari praktikan di luar sana terkait kelogistikan. Lalu yang terakhir di Kominfo ini ada Logitalk. Ya. Dan Tisepul yang akan terus update lebih baru seperti itu. Wah, keren-keren ya proker-prokernya HMTL. Jadi, bukan cuma sebuah proker, tapi tempat buat mahasiswa, terutama mahasiswa teknik logistik ya, Kang, untuk berkembang. Nah, bahkan sampai membuat wadah untuk hobi mahasiswanya. Jangan lupa untuk mengikuti proker-proker HMTL ya, teman-teman. Wah, Kang Hikam, terima kasih banyak ya atas cerita dan inspirasinya hari ini. Dengan senang hati. Rasanya kita jadi lebih kenal nih, dan lebih bangga sama rumah kita sendiri HMTL. Pastinya dong. Mungkin ada pesan terakhir gak nih, Kang? Boleh kasih satu kalimat ajakan atau motivasi buat warga HMTL
biar makin solid mendukung proker-proker himpunan tahun ini. Oke, untuk teman-teman atau warga teknik logistik, uh, tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk terus memantau Instagram @hmtl_upi. Kenapa? Karena di dalamnya akan ada informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau apa yang kita lakukan ke depannya. Dan di belakang layar tersebut ada teman-teman dari bidang Kominfo yang selalu siap siaga dalam mengirimkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Terus yang kedua, kegiatan-kegiatan tersebut insya Allah pastinya akan memberikan dampak untuk teman-teman gitu. Baik dari segi akademik, non-akademik, maupun dari segi keorganisasian. Mungkin itu jangan lupa untuk ikut kegiatan-kegiatan dari HMTL. Wah, jangan sampai ketinggalan info-infonya ya teman-teman. Dan lalu ada pesan gak Kang buat teman-teman mahasiswa teknik logistik yang mungkin masih ragu gitu Kang buat aktif berorganisasi? Oke, untuk teman-teman yang masih ragu untuk aktif dalam berorganisasi gitu ya, khususnya nih untuk Maru dan nanti akan masuk ke HMTL yang walaupun jenjangnya masih cukup panjang gitu ya. Yang pertama, hadapilah seluruh rangkaian kaderisasi gitu yang sekarang teman-teman sedang mau untuk jalankan. Terutama nanti di kaderisasi teman-teman akan banyak mempelajari hal-hal yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, dari hal situ biasanya teman-teman akan dikenalkan soal kehidupan keorganisasian, di mana hal-hal yang teman-teman dapatkan di organisasi itu tidak akan teman-teman temukan di ruang akademik atau di ruang kelas saat kuliah saja gitu. Jadi kalau misalnya dilengkapi dari kehidupan berorganisasi, teman-teman pasti akan lebih semangat gitu dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan berguna untuk bangsa, untuk negara, dan untuk HMTL lagi. Mungkin untuk menutup, sebagai rasa semangat kita yang tidak akan pernah padam, mari kita gaungkan jargon bersama ya Teh. Boleh Kang. Oke, kepalkan tangan kalian. HMTL Logistik, logistik, logistik. Logistik Sifat, sifat, sifat. Logistik. Hanya satu, satu perjuangan. Wah, terima kasih banyak ya Kang Hikam sekali lagi. Semoga sukses selalu ya kepengurusannya Kang. Sukses juga terus deh. Iya Kang. Untuk pendengar Logi Talk, tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share episode ini ke teman-teman kalian ya. Dadah!